Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan, rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan metamorfosa seorang Satrio Piningit. Secara sederhana, metamorfosa itu adalah peralihan bentuk. Yang paling populer untuk urusan metamorfosa atau metamorfosis yaitu ulat menjadi kupu-kupu. Kenapa ini dibahas? Maksudnya kenapa terkait dengan metamorfosis itu dibahas? Karena dalam setiap periode, dalam setiap fase itu prosesnya berubah atau prosesnya berganti. Nah, sebelumnya saya akan mereview sedikit terkait dengan seorang SP dalam definisi tim Raja Wali. Bahwasanya seorang SP yang kami maksud itu adalah sosok yang memang sejak awal itu sudah dibimbing, sudah dibina oleh seorang pemomong tanah Jawa, dalam hal ini Kanjeng Sunan Kalijaga. Kemudian dalam prosesnya SP yang kami maksud itu, maksudnya SP yang dalam pandangan kami itu memang menembus seluruh dimensi. Jadi dari mulai fisik, kemudian ke metafisik, kemudian sampai ke spirit. Nah, dalam proses itu seorang SP ini itu memang dihijab, ditutup seperti halnya ulat ketika ada dalam kepompong. Jadi ditutup dari popularitas, ditutup dari kepentingan, dan hanya berjalan seperti manusia biasa pada umumnya. Jadi ada fase di mana di fisik memang beraktivitas spirit, maksudnya di fisik beraktivitas tirakat, tapi lebih banyak aktivitas spiritnya, di fisik beraktivitas biasa gitu. Perjalanan proses ini memang panjang, sangat panjang. Nah, kemudian sehubungan dengan bahwa seorang SP ini adalah calon pemimpin di alam nyata, di alam fisik, di alam 3 dimensi ini, maka seorang SP harus bisa bermetamorfosis dari dimensi spirit ke dimensi realistis gitu loh. Maksudnya itu begini saudaraku. Seorang SP itu manusia biasa secara fisik. Jadi tidak ada istilah setengah dewa, tidak ada istilah yang aneh-aneh pergaiban, tidak ada. Namun memang dimensi spiritnya sangat tinggi. Jadi dimensi spiritnya sangat tinggi. Sehingga itu juga yang menyebabkan seorang SP tidak bisa dilacak, tidak bisa diradar, tidak bisa ditembus. Seperti halnya ulat ketika di dalam kepompong, tidak bisa dilihat, terhijab. Itu. Nah, maksud metamorfosa di sini adalah ketika ulat sudah sampai pada waktunya untuk menjadi kupu-kupu, karena dia akan hidup di dunia nyata, maka SP pun demikian. Dalam video sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasanya
SP sudah membuka hijab Jala Sutra langit. Jadi Jala Sutra itu ada yang karakteristik metafisika, ada yang karakteristik langit. Namanya sama tetapi kapasitasnya yang berbeda. Nah, ketika SP masih menggunakan Jala Sutra langit, maka tidak ada sesiapapun yang bisa menembus ke sana. Nah, ketika ini bermetamorfosa, itu maksudnya adalah pada momentum yang sudah ditetapkan, pada saat yang sudah ditetapkan, pada tahun yang memang sudah ditetapkan, hijab ini akan dibuka. Nah, dalam video saya kemarin sudah ditegaskan bahwa hijab itu sudah dibuka, Jala Sutranya, segelnya sudah dibuka. Artinya apa? Artinya posisi sekarang SP itu sudah bermetamorfosa dari non-identitas ke identitas. Maksud saya begini, saat identitas SP, saat identitas seseorang yang memiliki kapasitas seorang kesatria itu tertutupi oleh hijab Jala Sutra langit, maka tidak ada siapapun yang bisa menembus. Nah, pada saat dia sudah membuka hijab segelnya itu, segel hijabnya itu, segel Jala Sutranya itu, maka secara otomatis itu akan menjadi bisa diradar atau bisa ditembus atau bisa dilacak oleh orang-orang dalam frekuensi metafisika. Karena walau bagaimanapun seorang SP tetap tidak mungkin menggunakan mahkota. Di dunia nyata ini untuk saat ini tidak mungkin menggunakan mahkota, baju kebesaran tidak mungkin untuk saat ini. Maka yang paling mungkin adalah menampilkan sosok seorang katakanlah seorang raja atau bermahkota ataupun berbaju kebesaran itu pada dimensi terdekat, yakni dimensi metafisika. Jadi jika sebelumnya pada saat masih identitasnya masih ditutupi dalam dunia teologis atau spiritual, tidak ada yang bisa melacak, maka pada saat bermetamorfosa keluar dari dimensi spiritual dan masuk dalam dimensi metafisika, identitas spiritnya, identitasnya itu bisa terlihat. Jadi gampangnya begini saudaraku, umpamanya katakanlah si A ini diduga seorang SP. Nah, oleh orang lain yang memiliki kemampuan metafisika, pada saat beberapa waktu yang lalu ketika dia melihat sosok si A ini, dia melihatnya biasa saja karena identitas kesatriaannya tertutup, terhijab oleh Jala Sutra langit. Identitasnya tersembunyi dalam dimensi spirit gitu. Nah, pada saat ini ketika sosok si A ini sudah melepas Jala Sutra hijab langitnya, maka sosok temannya itu atau yang memiliki kemampuan kapasitas paranormal lah umpamanya, itu bisa melihat dia dengan gambaran di luar fisiknya. Jadi dia bisa melihat keutuhan seorang SP itu, gitu maksudnya. Jadi tidak hanya sosok yang menggunakan baju biasa, tetapi juga mampu melihat identitas atau aksesoris lain yang dia kenakan gitu. Itu maksudnya seperti itu. Nah, kenapa ini sudah ada metamorfosa? Kenapa ini sudah terjadi? Kenapa seorang SP sudah keluar dari hijab langitnya, dari Jala Sutra langitnya? Karena memang momentumnya sudah memasuki fase menjadi kupu-kupu gitu loh. Jadi fase dalam kepompong menutup identitas diri sebagai seorang kesatria langit untuk pemenahan bumi itu sudah selesai. Sehingga fase berikutnya adalah membuka diri. Walaupun tetap identitasnya untuk sementara masih hanya terbuka untuk metafisika. Artinya kalau dulu seorang paranormal pun tidak bisa melihatnya, hanya melihat dia seorang yang biasa, maka saat ini orang yang punya kemampuan itu bisa melihat sosok itu dalam aksesoris yang sudah lengkap.
Tentu ini pun akan tergantung dari level dari yang melihatnya ya, karena walaupun banyak yang bisa masuk dalam dunia metafisika, tetapi keutuhan ketika dia melihat sosok tersebut itu sangat dipengaruhi oleh kemampuan orang yang melihatnya. Karena tetap ada level di situ, tetap ada grade lah kalau grade. Itu yang saya maksud sebagai metamorfosa. Jadi saat ini SP sudah bermetamorfosa. Identitas yang tadinya disembunyikan dalam dunia spirit sudah dibuka, karena berikutnya adalah akan menata secara fisik di dunia fisik. Kenapa identitas ini dibuka? Karena memang orang-orang tertentu, orang-orang pemangku kepentingan seperti para sepuh butuh sinergi dengan identitas tersebut. Jadi para sepuh ketika tidak mampu atau tidak bisa mendeteksi seorang calon SP karena identitasnya terhalang hijab langit, maka dia tidak akan bisa bersinergi. Tetapi ketika sudah dibuka dan bisa bersinergi, maka ini kabar baik untuk kemajuan kita ke depan. Karena seorang SP tidak bisa bekerja sendiri ya. Saya bisa berani pastikan seorang SP itu harus bersinergi dengan yang lain untuk membangun bangsa ini. Tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Sehebat apapun tidak mungkin. Gitu. Jadi harus menggunakan orang lain untuk bersama-sama berkarya. Gitu. Begitu saudaraku, untuk terkait dengan metamorfosa ini semacam tambahan atau penghubung dari video sebelumnya. Kita akan berangkat, akan membahas nanti video berikutnya adalah kepak-kepak sayap Raja Wali. Terima kasih, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.